Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jauh-jauh mencari taksi agar bisa pulang dengan nyaman. Demi memiliki teman dan koneksi, mari kita berkenalan. Perkenalkan, saya dengan Nungki. Biasanya teman-teman kami ataupun kolega kami itu memanggilnya di sini dengan sebutan kakak. Kak Nungki, Kak Lina, Kak Bagus. Oh, kecuali Kak Bagus, tetap ya Dokter Bagus atau Pak Bagus biasanya. Pak Dokter kebanyakan, tetapi untuk rekan-rekan kami semuanya memanggil kata kakak. Jadi supaya semangatnya masih seperti kakak-kakak, enggak ibu-ibu katanya. Oke, baik. Baik, Kak Lina sudah siap? Slide. Oke, baik. Yang terhormat pemateri handal, Dr. Bagus Satria Budi, Magister Kesehatan. Yang terhormat para panitia dari Palembang dan para peserta semua yang berbahagia yang mungkin di sini bukan hanya dari Palembang saja, tetapi dari semua daerah yang ada di Indonesia yang ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, acara kami yaitu dengan tema optimalisasi tumbuh kembang anak melalui metode penyelarasan vestibular taktil TVT yang diselenggarakan oleh ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu nih di Palembang. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu walaupun di dunia maya dalam acara Sparkle, yaitu sesi berbagi keluarga bersama komunitas orang tua di Palembang, yakni dengan materi optimalisasi tumbuh kembang anak melalui metode penyelarasan vestibular taktil yang akan disampaikan oleh Dr. Bagus Satria Budi, Magister Kesehatan. Halo Ibu, Bapak, teman-teman semua. Kita sepakati bersama bahwa di sini kita belajar untuk menjadi tahu, bukan menjadi yang paling tahu. Sebelum belajar ada beberapa peraturan Ibu yang harus dipahami supaya belajarnya kita sama-sama enak ya dan lancar. Nah, yang pertama saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu penyampaian aturan selama webinar, dilanjutkan pengenalan narasumber, sambutan penanggung jawab Palembang, lalu ada ice breaking supaya sebelum mulai kita membuat koneksinya dulu supaya kita siap ya, pemaparan materi, lalu ada sesi tanya jawab dan penutupan. Baik. Nah, ini aturan selama webinar. Yang pertama, yaitu semuanya mohon di-mute supaya tidak terdistract, supaya yang lainnya tidak terganggu, barangkali ada suara-suara yang lainnya. Lalu yang kedua, dengarkan sampai selesai terlebih dahulu supaya tidak terpotong-potong. Lalu pertanyaan kami akan berikan di akhir, tanya jawab ya. Semoga ini kita nanti tidak lama dan lamanya nanti ditanya jawab ya. Nah, bagi penanya boleh raise hand, nanti jangan langsung buka mic, tetapi nanti Kak Lina di sini dibantu Kak Lina akan mempersilahkan untuk bertanya siapa terlebih dahulu. Dan jika memang ternyata tidak mau bicara langsung, boleh juga di komen ya. Jadi nanti kami bantu juga untuk membacakan pertanyaannya. Nah, baik. Malam dingin ada genderuwo sambil santap sepiring soto.
Bila semua sudah hadir, bolehlah saya mulai buka webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita lanjutkan. Tak kenal maka tak sayang. Kok dokter sekarang ini dikit-dikit nyebutin nama Land Academy, dikit-dikit nyebutin Land Academy. Siapa sih Land Academy ini? Nah, kami Land Academy, tim kami sebetulnya ada beberapa, tetapi kami sebutkan saya sendiri, saya dengan Nungki, saya sebagai penguatan di pengembangan pendidikan keluarga, ya. Dan yang selanjutnya adalah Kak Lina. Kak Lina, halo Kak Lina. Nah ini Kak Lina. Kak Lina ini dia di penguatan pendidikan anak usia dini. Lalu kami dibersamai, dibantu di komunitas kami untuk membantu anak-anak melihat tumbuh kembangnya anak-anak, itu dibantu oleh Dr. Bagus Satria Budi. Di sini sudah ada dokter. Selamat malam, Dok. Nah, di sini juga kami dibantu oleh IT kami yang dimana semua proses website maupun apapun ini dibantu oleh Kak Ajis. Kak Ajis ini tidak bersama kami, beliau ada di Yogyakarta. Jadi kami ini lintas kota ya bekerjanya. Kami juga sama, Kak Lina ada di Jakarta Selatan, saya di Tangerang Selatan, Dokter Bagus ada di Bekasi, Jakarta Timur, Kak Ajis juga ada di Jogja, tetapi kami tetap bisa bekerja dengan menggunakan teknologi yang canggih ini. Baik, main air di comberan, melihat ikan di mana-mana. Mari sekarang bertukar peran, kita lanjutkan dengan Kak Lina. Inilah Kak Lina yang akan melanjutkan acara hari ini. Kepada Kak Lina, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Kak Lina. Oke, terima kasih Kak Nungki. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah datang ke webinar ini di malam ini. Wah, udah ada 35 partisipan. Selamat datang ya untuk semuanya. Semoga informasi yang diberikan oleh Dr. Bagus sebagai narasumber atau keynote speaker kita ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita seputar tumbuh kembang anak. Oke, nah selanjutnya sebelum kita mulai acara webinar kita ini ada beberapa urutan yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu kita akan melihat siapa sih Dr. Bagus Satria Budi ini ya, gitu. Oh, ini apa Dokter Bagus itu ngapain aja sih? Nah, yuk kita cari tahu ya. Jadi banyak juga yang kepo ya dokter ini ngapain ya gitu. Nah, yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, ini kita mulai dengan pendidikan beliau. Jadi di pendidikannya Dokter Bagus itu di tahun 1993 beliau itu mengenyam pendidikan di University of Chile, Santiago, Chile. Di sini beliau mengambil tentang nutrition surveillance, stimulation and evaluating for child among developing countries. Lalu yang kedua, di tahun 1998 di Bangkok, beliau juga mengambil tentang epidemiology and utilization of drug for child and mother. Lalu yang ketiga, beliau adalah lulusan FKM UI, lulusan 2002, Magister Kesehatan Masyarakat. Wah, jadi udah banyak ya yang dilalui dokter nih. Nah, lalu penelitiannya apa saja ya? Jadi dokter ini aktif dalam bidang penelitian kesehatan dari tahun 1994. Lalu di bidang perkembangan kecerdasan intelijensia anak dimulai dari Februari 2010, yaitu tentang analisa prasyarat biomedis calon ibu hamil bagi optimalisasi brain booster. Ini dilakukan oleh Kemenkes. Lalu Februari 2011 dengan melakukan analisa stimulasi sensomotorik pada usia 0 sampai 2 tahun. Untuk optimalisasi keterampilan kognitif itu juga dilakukan saat beliau berada di Kemenkes.
Lalu Februari 2012 dengan analisa AP bagi optimalisasi kecerdasan majemuk bagi anak usia dini. Lalu selanjutnya, ini adalah hasil penelitian beliau, ya jadi dibukukan melalui buku yang berjudul Pengaruh Metode PVT terhadap Perkembangan Sosial Balita. Nah, Bapak Ibu juga bisa menyimak dan membaca melalui buku ini dari segi kajian kedokteran fisika ya. Jadi bahasa ilmiahnya nih dokter penelitiannya tentang apa. Jadi kita bisa tahu ya dari buku ini. Nah, profesinya apa saja nih ya dokter ya? Nah, ini di tahun 1986, wah saya masih SD nih Pak, 1986 sampai 1990, Kepala Puskesmas Napa Putih Bengkulu Utara. Lalu beliau juga di tahun 1998 Kepala Seksi Gizi Kesehatan Keluarga di Kanwil Depkes Provinsi Bengkulu Kandep Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Lalu 2003 beliau bekerja di Komisi Perlindungan Anak. Lalu dilanjutkan dengan bekerja di Departemen Kesehatan RI sebagai yang pertama Kepala Seksi Standarisasi Pelayanan Bayi Bina Kesehatan, lalu sebagai Kepala Bidang Pemeliharaan Kesehatan Intelijensia Kemenkes Republik Indonesia. Lalu, wah banyak banget nih ya dok ya. Wah ada pembinaan program pengembangan intelijensia anak dan remaja sekolah. Lalu 2013 aktif dan sebagai ketua tim penilai mutu PAUD nasional Kemendiknas. Wah dokter nih pecicilan nih kayaknya ya. Banyak sekali kegiatannya. Oke. Lalu setelah itu beliau berinisiatif mendirikan Yayasan ASI Asuh Asah Cerdas di 2016 guna untuk mencegah mengatasi anak berkebutuhan khusus atau ABK dalam pendidikan. Nah, sampai saat ini beliau aktif menjadi neuropsychobehavior, pelatih neuropsychobehavior untuk anak PAUD, TK dan SD. Nah, saat ini beliau juga menjadi konsultan neuropsychobehavior di Land Academy Indonesia. Nah, demikian profil beliau, semoga cukup bisa dilihat ya. Kalau terlalu banyak, cukup beberapa saja yang diingat ya. Nah, sekarang tanpa menunggu waktu lagi, yuk mari kita sambut Ibu Fevi untuk memberikan kata sambutan dari pihak tim pelaksana Palembang untuk acaranya. Dokter Bagus di sana. Silakan Ibu Fevi, dipersilakan. Ibu Silakan. Fevi. Suaranya masih di mute, Ibu. Oh. Oke. Baik, terima kasih buat Ibu Lina dan Kak Nuki, buat semua peserta yang ada di sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa berkumpul di acara webinar Dokter Bagus Satria Budi Manajer Kesehatan. Di sini perkenalkan saya selaku perwakilan koordinator PVT di Palembang, di mana acara ini terbentuk atas kerjasama dan partisipasi orang tua semua yang sudah berperan penting dalam pelaksanaan acara PVT. Namun yang hadir di dalam ini selain dari Palembang, ada juga dari luar daerah seperti Lampung, Bengkulu, Jambi, dan luar daerah kan ada juga yang dari Selamat datang ya. Selamat datang semuanya untuk semua peserta. Semoga malam ini kita bisa mengikuti acara webinar Dokter Bagus dengan seksama dan bisa melaksanakan terapi PPT ini agar anak-anak yang berkebutuhan khusus baik yang mempunyai gangguan dari tumbuh kembang bisa mengalami progres. Dengan PPT kita bisa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Fevi untuk kata sambutannya. Oke,
kita lanjutkan ya acaranya. Habis ini apa ya? Jadi masih belum langsung ini nih, kita masih ada lagi nih kegiatannya. Nah, semoga kegiatan ini kita menjadi lebih dekat ya. Nah, ini namanya kegiatannya ice breaking yang akan dibawakan oleh aku sendiri. Ya, ngapain ya kita ya ice breakingnya? Ice breaking ini tujuannya buat apa ya? Jadi sebenarnya dengan ice breaking ini kita mau membuat koneksi antara pihak penyelenggara dengan semua peserta yang ada. Semoga kita terkoneksi sebelum memulai acara. Yuk, mari kita mulai. Nah, Benar. yang pertama, jadi ada kegiatan yang pertama, aku meminta semua Bapak Ibu untuk ingat, ya ingat, oke? Kita akan mengingat. Nah, apa sih yang akan diingat? Yang diingat itu adalah informasi yang akan saya sampaikan nih. Wah, apa ya? Ini bisa ngajak anak-anaknya. Jadi kalau yang lagi ada anak-anak di sampingnya juga bisa ya. Nah, jadi ini permainan kata dan gerak. Jadi, kalau nanti Bapak Ibu, dokter juga boleh main ya sama Kak Nungki. Kalau nanti kita mendengarkan saya menyebutkan pagi, berarti kukuruyuk. Oke? Kalau pagi, kukuruyuk. Oke? Kalau siang, kriuk-kriuk. Ya, jadi seperti makan kerupuk. Oke? Nah, lalu ketika malam, tidur-tidur. Oke. Nah, jadi pagi kukuruyuk, kalau siang kriuk-kriuk, kalau malam tidur-tidur. Oke. Nah, lalu ini informasi yang aku berikan ya. Aku meminta semuanya untuk ingat. Lalu, diminta untuk paham. Udah paham belum ya? Coba kita cek. Kita cek sama-sama. Yuk, kita cek sama-sama ya. Nah, aku mau lihat nih kalau bisa dalam kegiatan ini videonya dinyalakan ya Bapak Ibu ya. Kita mau main sama-sama. Ayo, ayo, ayo. Dokter juga ya, Bapak-bapak juga jangan malu. Karena ini yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Kita nggak perlu malu, kita harus buang semuanya. Kita harus main sama anak-anak. Ayo, semangat, semangat, semangat. Oke, aku mau cek ya. Masih ingat nggak ya kalau pagi itu apa ya gerakannya? Pagi. Oke, boleh dibuka juga ininya, mute-nya. Ya, jadi aku mau dengar suaranya. Ya, silakan dibuka semua, nggak apa-apa. Kita berisik semuanya. Semakin berisik semakin meriah. Silakan. Oke, yuk. Pagi. Kukuruyuk. Siang. Kriuk-kriuk. Malam. Tidur. Tidurnya 2 kali ya. Tidur. Oke. Wah, ada kakak-kakaknya. Aku menyapa dulu nih. Ada Dokter Tihartati, ada kakaknya. Halo kakak. Ada Ibu Yuliana dengan anaknya. Halo kakak. Halo sayang. Oke, nah ya jadi ingat ya. Pagi kukuruyuk. Siang kriuk-kriuk. Ya, lalu Bu Citra dengan anaknya. Siang kriuk-kriuk. Malam tidur-tidur. Oke, nah sekarang oke, kita tunggu ya sebentar. Nah, jadi tadi kita itu aku minta ingat informasi. Apakah udah paham? Sekarang mari kita lakukan. Nah, ketika melakukan, Ibu siap, aku bolak-balik kata-katanya. Masih nggak kebolak-balik nggak ketika melakukan gerakannya? Yuk, kita lakukan ya. Aku tantang nih, mama, papa, sama anak-anaknya. Semuanya yuk, kita lakukan. Yuk, 1, 2, 3. Pagi. Kriuk-kriuk. Siang. Kriuk-kriuk. Malam. Tidur. Pagi, siang, malam. Oke. Lalu
Pagi, pagi, malam. Keren, ibu-ibu sama bapak-bapak di Palembang. Wah, oke, sekarang balik lagi nih ya. Siang, pagi, malam. Kriuk, kriuk, Wah, semakin bisa melatih fokus ya. Lalu aku balik lagi. Malam, pagi, siang. tidur, Oke, sekarang siang, siang, pagi. Oke, sekarang malam-malam, pagi-pagi. Tidur. Oke, keren. Terakhir ya. Pagi, malam, siang, pagi. Keren. Nah, kegiatan ini bisa mengajak anak-anak untuk melatih fokusnya ya. Jadi untuk fokus itu juga bisa dilakukan untuk ketika bermain bersama ya, bukan hanya ketika belajar ya. Nah, semoga bisa menambah satu ide kegiatan nih di rumah bersama anak-anak. Nah, kata-katanya juga bisa diganti ya, gerakannya juga bisa dimodifikasi. Oke. Nah, kenapa sih kita melakukan itu tadi? Nah, ini ada kaitannya dengan kognisi ya. Jadi kognisi itu adalah daya nalar anak. Nah, jadi ini ketika kita mengajarkan ingat tadi itu berarti yang paling dasar keterampilan anak yaitu mengingat. Lalu setelah ingat mereka bisa paham apa yang mereka ingat, lalu bisa melakukannya. Tadi aku sudah bolak-balikin, Bapak Ibu keren, bisa melakukannya ya dan bisa fokus. Nah, ketika kita sudah selesai di sini, maka anak akan bisa menganalisa, mengevaluasi dan menciptakan gerakan yang baru dengan kegiatan yang sama ya. Oke. Nah, itulah tujuannya kenapa kita berkumpul di sini bersama. Ingin melakukan yang terbaik untuk kita, salah satunya dengan mendengarkan webinar dari Dokter Bagus. Oke, nah tanpa menunggu waktu lagi, kita persilakan Dokter Bagus untuk menyampaikan materinya tentang optimalisasi tumbuh kembang anak melalui metode penyelarasan vestibular taktil. Apa ya itu ya? Jadi sebelum nanti bertemu dengan Dokter Bagus, ya jadi kita juga harus tahu PVT itu apa sih? Penyelarasan vestibular taktil itu apa ya? Nah, silakan dokter. Waktu dan tepat. Silakan dok. Baik Kak Lina, maaf sebelum soalnya nanti dokter pasti lama nih. Oke. Kita tutup dulu. Kita foto bersama dulu mumpung masih ngumpul ya. Biasanya nanti Kameranya semua, udah ya. Ibu Bapak. Dibuka semua kameranya. Beri senyum yang terbaik. Ya. Oke, baik. Nah, kita akan foto bersama. Ada 2 slide, kita foto dulu ya. Bapak Ibu Rizka, mungkin bisa dibuka, Ibu Dian. Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3, say cheers. Oke, slide satunya. Wah, ini banyak yang ditutup, boleh dibuka. 1, 2, 3, say cheers. Oke, gaya bebas 1 kali lagi. Ya, boleh gayanya bebas. 1, 2, 3. Yeay. Oke, baik. 1 lagi. Sebentar. Wah, ini baik. Kita buka. 1, 2, 3. Cheers.
Oke, baik. Terima kasih Kak Lina waktunya. Dokter Bagus, mohon untuk para peserta, kita sudah siap dengan Dokter Bagus, maka mic-nya mohon untuk di-mute. Ya, Silakan Kak Lina. oke. Ini anu Wah, tadi ada adik-adik yang menemani mamanya yang lagi mau belajar bersama nih dengan kita. Semangat ya. Walaupun malam-malam, semoga ilmu yang kita dapatkan berkah ya. Oke, dokter. Silakan, Dok. Sebentar aku share. Oke. Dipersilakan, Dokter Bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, ini yang banyak ibu-ibunya ya, daripada bapak-bapaknya. Nah, pada hari ini kita mempunyai kesempatan yang luar biasa sebetulnya ya, buat kita semua, yang mana yang akan saya sampaikan ini sesuatu yang baru, karena kita belum pernah mendengar atau melihat ya, apa itu yang disebut dengan PVT, penyelarasan vestibuler taktil. Ya. Jadi saya sebelum memulai, saya sampaikan dulu, itu kajian yang saya lakukan itu adalah pendekatan neuropsikobehavior. Nah, guru saya waktu di FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas ini, beliau itu seorang profesor, namanya Profesor Dr. Sumarmo Markam, ahli neurologi. Ya. Namun, beliau menulis buku namanya Neurobehavior. Neurobehavior. Kenapa beliau menulis itu? Ternyata beliau itu istrinya adalah seorang psikolog. Psikolog. Istrinya itu adalah anak daripada Profesor Dr. Slamet Imam Santoso yang mendirikan Psikologi UI. Nah, namun beliau sudah dipanggil Yang Maha Kuasa tanggal 16 April 2021. Baru saja ya. 1 tahun yang lalu. Dalam usia kalau nggak salah 94 tahun. Ya, luar biasa ya. Dan orangnya sederhana, pragmatis ya. Kemudian ada lagi tulisan dari yang sebetulnya yang saya suka itu dari psikolog itu Jean Piaget sebetulnya. Ya, Jean Piaget. Daripada si Erik Erikson. Kalau si Erik Erikson itu lebih pada permukaannya daripada dalamnya ya. Kalau Jean Piaget memang psikobehavior ya. Nah, perpaduan dari kedua guru ini, ya, guru yang walaupun tidak kenal, saya kenal bukunya Jean Piaget. Saya memberanikan diri menulis neuropsikobehavior. Ya. Dan ini lama saya di FKUI itu berpikirnya out of the box, ya. Tidak sama dengan teman-teman yang lebih mengandalkan diktat, ya. Kalau saya lebih mengandalkan perpustakaan yang tidak dicermati oleh kedua peneliti ini adalah mengenai vestibuler. Ya. Padahal vestibuler ini adalah pengendali utama. Pengendali utama. Ya, karena itu sampai hari ini para pakar kalau berbicara mengenai disfraksia ASD ataupun SPD itu penyebabnya mengatakan tidak diketahui. Tapi saya dengan tegas mengatakan bahwa diketahui, yaitu gangguan kendali vestibuler. Nah, aslinya bukan penyelarasan vestibuler saja, tetapi aslinya itu adalah penyelarasan
vestibuler, viseroseptik, dan taktil. Jadi PV2T. Nah, bagaimana memadukan viseroseptik dan taktil itu agar tidak telat bicara. Ya kan? Gitu. Jadi itu ya yang saya bisa sampaikan di pembukaan ini. Supaya nanti kita ke belakang-belakangnya lebih lebih aware gitu ya, saya menerangkan ke belakang-belakangnya. Jadi, kenapa kendali vestibuler tadi itu terganggu? Umumnya karena proses kontraksi rahim ketika melahirkan kurang sempurna atau tidak ada sama sekali. Karena kendali vestibuler yang terdiri dari gelang-gelang semisirkularis di telinga itu, ya, di telinga itu bisa membuat sudut kalau ditaruh di corong air itu yang sudutnya 25,7 derajat terhadap batang otaknya. Itu yang hanya bisa membuat sudut itu adalah kontraksi rahim ibu. Jadi kalau tidak mau mules dan ingin disesar, ya sudah, jangan kaget kalau anak-anaknya menderita dispraksia, berisiko menderita. Ya, saya katakan belum tentu soalnya ya, berisiko. Sehingga dengan demikian kita tahu ya kalau itu adalah gangguan vestibuler, bukan gangguan pendengaran. Ya, anak-anak disleksia umumnya karena tidak diketahui penyebab, umumnya dites BERA. Normal semua itu. Coba dites dengan kursi barani. Kalau enggak dia kelojotan. Ya. Jadi itulah penyebabnya di sana. Oke, saya mulai ya sekarang. AC, perencanaan hamil, rasa cinta peduli terhadap reproduksi. Kemudian ASO, perlindungan tentang kebutuhan gizi seimbang, menyusui dan imunisasi. Terus ASA, stimulasi tahap perkembangan janin, bayi, dan balita. Jadi ini ASA-ASO ini adalah cara berpikir neuropsiko-behavior. Ya, perjalanan neuropsiko. Slide berikutnya. Nah, semoga di forum ini ada psikolog ya, bisa sharing juga nanti. Yang jelas nih ada dokter juga. Saya ingin juga ada dokter tumbuh kembang gitu. Supaya diskusinya lebih hidup lagi. Ya. Jadi AC perencanaan hamil, kepedulian terhadap reproduksi. Slide berikutnya. Nah, hal yang penting yang harus diketahui dan dipersiapkan untuk kehamilan, kalau kita bicara faktor internal itu usia calon ibu, tinggi badan ibu, jarak kelahiran, bermental dewasa, terus kemudian memperhatikan kalau ada penyakit keturunan atau itu. Ini sangat mempengaruhi dalam reproduksi siap cerdas. Ya. Kemudian faktor eksternal, tentu saja adalah penyakit non-infeksi. Ya. Misalnya hipertensi, ya kan? Diabetes, kan itu bukan infeksi. Kan? Kemudian penyakit infeksi, ya kan? Kemudian polusi fisik, ya. Kemudian polusi psikis, dan kemudian juga asupan nutrisi, dan yang terakhir adalah trauma fisik. Oke, slide berikutnya. Nah, saya mulai dengan usia ibu. Usia ibu yang ideal untuk melahirkan siap cerdas itu antara 23-33 tahun. Jadi bukan 20 sampai 35. Ya. Konsep yang ada kan 20 sampai 35. Kenapa 23? Karena garis epifise tulang panjang ibunya sudah menutup. Artinya ibunya nggak butuh gizi. Kalau kurang dari usia 23 tahun, berarti akan berebutan gizi.
yang menimbulkan stunting bogel di dalam perut. Ya. Itu. Sekarang kan rame itu ya, ngurusin stunting. Tapi tidak diperhatikan ini, ya, bahwa menunggu gastrifisise tulang. Yang penting jangan ada perebutan gizi di dalam perut ibu. Perebutan gizi ini berbahaya karena menyulut terjadinya preeklamsi. Karena oksigen ke janin ke plasenta berkurang akibat ibunya butuh gizi. Ya kan? Karena berkurang terjadi nekrose daripada plasenta. Nekrose ini menimbulkan fibrin, fibrinnya lepas nyangkut di pembuluh darah glomerulus ginjal, ginjalnya jebol, rusak, ya kan, terus kencingnya keruh. Nah, kalau sudah kencingnya keruh, ya kan, albumnya keluar, osmose di dalam darah menurun, sehingga cairan di jaringan masuk ke pembuluh darah, dan ini merangsang angiotensin 1 untuk menaikkan tekanan darah, dan berikutnya angiotensin 2 menyebabkan hipertensi dan udim pada kaki, ya. Nah, itu yang orang awam mengatakan itu keracunan kehamilan. Jadi itu preeklamsi. Jadi 23 sampai 33 ya. Lanjut. Kenapa 33? Nah, 33 itu karena gizi mikro yang akan diberikan ke janin lewat plasenta sudah menurun, ya, kemampuan rahim itu menurun. Sehingga anak-anak di atas 33 kebanyakan kekurangan gizi mikro, ya, gizi mikro. Nah, ini contoh statistik nih. Ini sampelnya kalau nggak salah 30 juta sampai 45 juta di Amerika, ya. Diteliti, dikumpulkan angka kejadian preeklamsi, ternyata yang paling rendah itu antara 23 sampai 33. Tetapi itu masih ada jarak ya ke atas, berarti ada kasus juga di situ. Itu kenapa? Nah, itu nanti kita lihat bahwa itu terjadi juga perebutan gizi pada janin dan ibunya ketika jarak lahirnya. Coba kita lihat. Slide berikutnya. Nah, ini jarak lahir ke hamil 4 tahun. Kenapa mesti 4 tahun? Karena 2 tahun pertama setelah melahirkan praktis recovery rahim itu tidak ada. Karena dipakai oleh hormon oksitosin untuk memproduksi ASI walaupun tidak menyusui. Walaupun tidak menyusui. Ya. Sehingga kalsium itu pada 2 tahun pertama setelah melahirkan menurun. Ya. Sering ibu-ibu itu giginya jadi keropos, ya. Kok jadi lunak gigi saya gitu kan. Nah, untuk supaya recovery-nya baik kembali, ya butuh 2 tahun lagi, jadi jaraknya 4 tahun. Nah, kalau jarak ini dilanggar, kurang dari jarak ini, maka bisa terjadi preeklamsi yang tadi digambarkan di dalam grafik yang di Amerika. Itu keterangannya ada di dalam penelitian. Kita lanjut lagi. Slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini ada kajian dari WHO, ya, mengumpulkan data bahwa jarak hamil yang kurang dari 3 tahun ini angka kematiannya tinggi. Yang lebih dari 4 tahun itu hampir tidak tinggi, ya, tidak tinggi, hampir rata. Ya. Jadi angka kematian yang paling rendah itu kalau jaraknya 4 tahun. Dan ini juga sesuai dengan gini, biaya, ya, kalau pendidikan di Indonesia. Kalau jaraknya 4 tahun, bayar
SMP dan SMA itu nggak bareng-bareng nih uang mukanya. Ada beda setahun. Meringankan orang tua juga jarak 4 tahun. Oke, jadi ini bukti ya bahwa kurang dari 4 tahun angka kematiannya tinggi. Kita angka kematiannya masih tinggi karena jarak ini ya. Masih jarak 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Dan itu belum dirubah di BKKBN. Slide berikutnya. Nah, tinggi ibu. Wah, ini yang bikin ramai. Saya kalau menjelaskan ini nih, banyak ibu-ibu yang terkotor protes. Tinggi ibu itu sebaiknya di atas 155 ya. Dengan keadaan tubuh, indeks massa tubuhnya itu 19,5 sampai 20. Jadi jangan terlalu kurus dan jangan terlalu gemuk gitu. Ya. Nah, ini ada penelitian. Penelitian ini representatif benar ya. 1 orang Cina, 1 orang India yang tinggi-tinggi, 1 orang Malaysia ya. Jadi ini ada 3 negara itu dikumpulkan ya. Sampel-sampelnya terus diteliti, terus berat lahirnya, di mana kalau berat bayi lahirnya itu ideal, itu ternyata tinggi ibu harus 155,3 di sini. Tuh. Ya. Supaya bayinya tadi di antara 3 sampai 3,5 beratnya, panjangnya itu 50 cm, ya kan? Lingkaran kepalanya 33,5. Nah, ini antropometri inilah yang menunjukkan atau secara fisik bayi lahir siap cerdas. Itu secara fisik, belum secara fungsi. Slide berikutnya. Syarat biomedis lainnya yaitu penyakit non-infeksi berat katastrofik dan harus dapat terkontrol ini ya, penyakit-penyakit ini. Jangan sampai dibiarkan dia liar ya, harus terkontrol supaya tensinya enggak tinggi ya kan. Diabetesnya, gula darahnya misalnya ya terkontrol. Kemudian penyakit infeksi AIDS, HIV, sifilis, GO, herpes, toxoplasmosis, rubella ya, apalagi ya, leptospira, ya, atau efek adiksi pornografi. Nah, ini harus dihindari, ya. Jadi kalau punya piaraan itu harus dibawa ke dokter hewan, ya, apa tidak mengandung kuman-kuman yang berefek pada kehamilan. Kemudian harus terbebas polusi fisik. Polusi fisik ini biasanya PB ya yang paling berbahaya itu. Kemudian sutet ya, aliran tegangan tinggi ya. Kemudian merkuri, narkoba dan rokok. Jadi anak-anak yang keracunan PB biasanya lebih banyak menderita cerebral palsy. Ya, di kota-kota besar di Jakarta ya, di kota-kota besar itu banyak cerebral palsy. Ya. Karena dulu premium itu angka oktannya memakai logam PB. Jadi asapnya mobil itu dihirup oleh ibu-ibu hamil atau remaja putri yang masih muda ya. Dan itu ada penelitiannya ya di Jakarta itu. Ada hitungan satuannya mengenai kadar PB di dalam darah. Nah, tapi waktu zaman Soeharto kan mau diprotes Himbis karena presiden kita waktu itu adalah tentara, diusir semua Himbisnya, Greenpeace-nya ya, Greenpeace. Kemudian harus terbebas polusi psikis, jadi budaya mitos. Ya. Kadang-kadang ada budaya jangan makan ikan kalau hamil, nanti anaknya nggak punya tangan, nggak punya kaki, seperti ikan. Jadi itu mitos-mitos yang merugikan sebetulnya. Padahal AADAA, EPA itu ada di dalam ikan, terutama ikan laut dalam. Ya. Kemudian harus tidak dalam keadaan pekerjaan berat. Nah, istirahatlah. Nah, dulu Presiden Gus Dur merencanakan
mau menggaji ibu hamil 3 bulan sampai menyusui 2 tahun. Jadi sekitar 27 bulan atau sampai 30 bulan itu mau digaji dengan UMR. Tapi keburu ketahuan DPR, kemudian dilengsarkan karena dianggap menghabis-habiskan uang. Dan Gus Dur itu paling keras memprotes adanya pojok ASI. Pojok ASI ya, di kantor-kantor yang dibikin pojok ASI. Wah, itu nggak benar itu. Itu sama dengan ngeledek Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan ibu hamil, ibu menyusui, itu sebagai guru yang harus digaji dan tidak boleh bekerja di rumah. Nah gitu ya. Gus Dur itu sampai itu. Kalau dulu itu sampai itu goal, mungkin disfraksia teratasi ya. Kalau Gus Dur dulu sampai memperlakukan ibu menyusui itu adalah gurunya bayi, harus dapat gaji, mungkin disfraksia angkanya sangat kecil. Slide berikutnya. Syarat biomedis sudah asuh sekarang ya. Mohon maaf ya. Pengetahuan mengenai asuh ya. Perlindungan tentang gizi seimbang dan imunisasi. Slide berikutnya. Jadi apa asupan tambahan bagi ibu hamil di masa kehamilannya? Ya. Ada gizi makro, ada gizi mikro, itu seimbang. Nah, itulah yang disebut gizi seimbang. Terus ada gizi tambahan, yaitu LC-PUFA. LC itu artinya singkatan dari long chain. PUFA itu mestinya huruf besar ya. Polyunsaturated fatty acid. Ya. Itu enggak pakai L ya, PUFA aja. Polyunsaturated fatty acid. Jadi apa itu gizi makro, mikro, dan PUFA? Slide berikutnya ya. Slide berikutnya. Nah, ini LC-PUFA itu adanya di ikan laut dalam ya. Tapi bukan di cumi-cumi pinggir pantai, itu bukan. Ikan laut dalam semua. Ya. Tapi ada yang mengatakan ikan laut dalam mengandung merkuri. Nah, sekaligus ini saya luruskan ya. Ikan laut dalam di negara-negara yang musimnya ada musim es, dia susah nyari ikan. Nah, dengan teknologi canggih, getaran kedalaman laut dalam itu diciptakan di pantai waktu musim es. Sehingga ikan-ikan itu pergi ke pantai. Ada yang pergi ke pantai, ditangkap. Dan ikan itulah yang diteliti mengandung merkuri. Ya. Kalau mau fair di Indonesia, yang dalam itu, kalau diomongkan mengandung merkuri, tangkap aja, bawa ke Prodia. Ada nggak merkurinya? Harusnya begitu ya. Jadi ikan-ikan yang laut dalam itu ya kita jangan dibodoh-bodohin lah. Itu ya. Ikan yang laut dalam sana dibawa ke pantai. Nah, limbah itu memang adanya di pantai, termasuk merkuri dan sebagainya itu ada. Tidak ada di laut dalam. Tuhan tuh sudah luar biasa yang menciptakan BD air itu yang luar biasa. Nggak ada limbah itu ada di tengah laut. Minggir semua ke pantai, ya, ke darat. Ya. Jadi sekali lagi ikan laut dalam tidak ada mengandung merkuri. Ya. Makan itu habis-habiskan supaya kita punya omega 3 dan omega 6 sehingga kita juga tahan terhadap gempuran COVID-19. Nah, ya, karena kita makan ayam disuntik, sapi, daging sapi dikasih konsentrat, rantainya pendek-pendek, maka rantai yang pendek-pendek itu berteman dengan rantainya virus COVID, virus-virus yang lain lah, ya termasuk COVID. Makanya di Jepang itu melihat Indonesia heran, Indonesia ini kan banyak ikan. Kok ya jumlah yang meninggal karena COVID banyak. Saya yang sebetulnya kurangan ikan, tapi
kami harus mencari ikan, kata orang Jepang. Nah, ya alhamdulillah gitulah kira-kira orang Jepang mengatakan outbreak dari COVID sangat rendah. Jadi orang Jepang makan ikan semua ya. Jadi makanya kasus COVID-nya rendah. Jadi ini di sini ikan semua. Nabi pun mengatakan apa yang ada di laut halal, tidak perlu disembelih, langsung dimakan. Ya. Jadi jangan ditakut-takuti itu mengandung merkuri dan sebagainya. Ya. Dosa besar itu yang mengatakan demikian. Kecuali kalau itu ikannya ikan di pantai. Lanjut. Senyawa L-cipuva itu adalah linoleic acid La, ya. Kemudian alpha linoleic acid ala, terus doxosahexaenoic acid atau DHA, omega 3 atau omega 6 juga dengan rasio yang bersenyawa dengan arachidonic acid atau AA yang banyak terkandung dalam minyak atau daging ikat laut dalam, ya, ikan laut, ya. Di samping itu juga ada zat eicosanophentaenoic acid atau EPA. Ya. Jadi ini yang dimaksud L-cipuva itu ini. Ya. Jadi makanya asam folat itu penting ya, omega 3 bagi pertumbuhan otak janin kita. Lanjut. Nah ini yang saya katakan tadi, ADHA itu kalau tidak memenuhi syarat tadi, ya, maka DHA-nya pergi ke ibu, ya, yang itu apa panahnya yang merah, ya, linoleic acid itu ada penelitiannya. Gitu. Kemudian kalau memenuhi syarat tadi, ya, jaraknya 4 tahun, itu ADHA nanti pasti pergi ke bayi, ya. Jadi bayinya secara fisik siap cerdas. Lanjut. Nah ini contohnya penelitian yang dilakukan di Manitoba, ya, di Kanada, ya, di Universitas Manitoba Kanada. Ya, itu sudah dibuktikan, ya, diambil darah dari tali pusat, ya, dengan teknik spuit, ya, yang ditusukkan untuk mengambil darah di tali pusat janin. Terus diambil juga di darah ibu, ya, terutama di sekitar sumsum tulang. Dicek. Ya, jadi darah ibu. Nah, di sini kelihatan, ya. Kalau memenuhi syarat tadi maka lebih banyak di tali pusat bayi, ya. Gitu. Tapi kalau tidak memenuhi syarat tadi maka lebih banyak di ibu. Dan ini yang menyebabkan perebutan gizi antara ibu dan anak. Slide berikutnya. Nah inilah rangkuman dari tadi yang saya terangkan, bisa dibuatkan bagan seperti ini. Dan ini bisa dibikin banner, ya, di klinik-klinik itu dipasangin banner. Ya. Kemudian datanya dilihat, ya, dibikin datanya, ya, ketika kita melakukan terapi anak-anak disfraksia. Dan itu bisa menjadi acuan atau analisa untuk kebijakan para pemangku kepentingan, ya, terutama Depkes setempat. Ya. Jadi saya buat bagan ini umurnya itu antara 23-33, jaraknya 4 tahun, kemudian status gizinya seimbang, ya kan? Yang tadi dikatakan berapa indeks massa tubuhnya itu antara 18 ya sampai 28 ya. Kemudian postur tubuh ibu 155 cm, nggak pakai 0,3 deh. Nggak pakai 0,3 jadi protes sama ibu-ibu yang pendek. Terus status mental matang, ya, di atas 22. Kemudian penyakit katastrofik terkontrol. Kemudian polusi lingkungan juga terkontrol. Kemudian polusi lingkungan psikis juga
kita hindari. Ya. Jadi ini rumusan daripada lahir siap cerdas. Yang menjadi pertanyaan biasanya di sini yang tadi Ibu pendek. Karena saya menelitinya adalah vestibuler. Ya. Untuk ibu-ibu yang pendek, bukan nggak boleh hamil. Diprotes nanti saya. Boleh hamil. Tapi kegiatan hari-hariannya harus lebih banyak tiduran daripada berdiri. Yang ibu-ibunya pendek. Jadi kalau melihat banyak ibu-ibu tiduran berarti itu pendek ya waktu hamil. Kenapa demikian? Karena gaya gravitasi bumi yang mempengaruhi perkembangan janin itu yang ibu-ibu pendek itu kan melintang tumbuhnya, tidak vertikal, ya horizontal melintang. Sehingga untuk mendapatkan vestibuler, rangsangan vestibuler yang ideal, ya ibunya harus tidur. Berbeda dengan yang tidak pendek. Karena horizontal vertikal lebih banyak berjalan-jalan ya. Jadi ini pengetahuan yang berdasarkan neuropsikobehavior yang titik beratnya kendali vestibuler. Sehingga sel darah merah yang membawa LC-PUVA itu lari ke bayi ya. Kemudian ada stimulasi dan nutrisi terus dijalankan. Nah, lahirlah bayi yang beratnya itu antara 3-3,5. Makanya itu saya minta data ya, setiap konsul itu berapa beratnya? 3-3,5. Ya. Lingkar kepalanya 33, ya 3,3 atau 0,5. Ya. Kemudian panjangnya itu 50 cm. Ya, jangan kurang. Nah, kalau kurang dikit ya. Kemudian simetri kiri dan kanan. Nah, inilah ciri-ciri fisik dari bayi siap cerdas. Nah, tinggal stimulasinya ya setelah lahir. Slide berikutnya. Jadi tahap perkembangan janin bayi dan balita. Slide berikutnya. Jadi bayi itu mulai dari morula, ya kan? Kemudian berkembang. Nah, biasanya dalam 4 bulan, ya, di 4 bulan itu mulai berdenyut. Ya. Kemudian berkembang di 5 bulan itu pendengarannya ya yang berkembang. Pendengaran. Jadi bayi itu sudah mulai mendengar getaran-getaran di usia 5 bulan. Ya. Oleh karena itu pasangan suami istri jangan bertengkar di situ, ya. Didengerin sama bayi. Kemudian yang berikutnya berkembang lagi, ya, pada usia 8-9 bulan. 8-9 bulan itu dia mulai mengasah visuroseptik dan taktil. Ya, mengasah visuroseptik dan taktilnya 8-9 bulan. Nah, ketika 9 bulan, tanda bahwa itu dia matang, itu adalah kontraksi. Jadi itu harga mati ya, jangan ditawar-tawar. Kalau sampai dia dilahirkan tanpa kontraksi, bisa dibayangkan bagaimana gelang-gelang semisirkularis itu tidak jelas sudutnya terhadap batang otak. Ya. Oke, slide berikutnya. Jadi stimulasi gravitasi bumi itu harus penting dipahami. Jadi di pelajaran yang saya kembangkan dengan neuropsikobehavior itu adalah vestibuler, ya, gaya gravitasi bumi. Ya. Karena apa? Termasuk binatang ya, kan ada itu kuda zebra yang lahir, ibunya pingsan, bayinya ditendang-tendangin sama pasangannya ya. Nah,
Terus pas ibunya siuman dari pingsannya, membantu tendang-tendangin anaknya, apa itu yang dirangsang? Kalau enggak vestibuler, ya, karena di dalam perut ibunya pingsan, mulusnya tidak sempurna, ditendangin. Binatang mengerti itu ya, karena kalau si bayi itu nggak bisa berdiri, kuda zebra itu nggak bisa berdiri, maka dia akan mati. Berbeda dengan anak manusia. Walaupun gangguannya vestibuler, karena manusia ini punya akal, tetap hidup. Cuman akalnya nggak karu-karuan. Gitu. Kalau binatang, itu karena insting, tidak punya akal, instingnya itu tidak bisa bekerja, maka dia nggak bisa hidup. Karena hidupnya itu berdasarkan insting. Kalau harimau menerkam, kalau kuda melompat dan makan rumput, ya. Gitu. Maka itu akan gagal sehingga mati. Nah, yang berikutnya adalah stimulasi perasaan sentuh. Memang harus disentuh-sentuh ya. Kemudian plus pakai stimulasi suara. Nah, ini kan ada penelitian saya itu yang mengenai brain booster itu pakai stimulasi suara. Suaranya itu adalah suara musik Mozart yang ada 11 ya. Dan itu harus diurut mulai dari Twinkle Twinkle Little Star itu diurut dari Mozart. Lagunya enggak boleh dibalik-balik ya, supaya BDNF brain driver kaptor itu meningkat ya. Jadi calon-calon sel otak itu jumlahnya banyak oleh stimulasi suara Mozart. Tapi nggak usah Mozart juga nggak apa-apa. Sebetulnya suara Siratul Fateka itu juga meningkat juga ya. Siratul Fateka karena itu juga gelombangnya gelombang theta. Kalam ilahi dari Quran itu semua gelombang theta. Makanya anak-anak disfaksia itu gampang menghafalkan surat-surat di Quran itu ya. Ini pengalaman saya perhatikan tuh ada teman-teman yang melihat itu. Anak-anak ini gampang menghafalkan surat-surat dari kalam ilahi dengan bacaan tartil yang benar. Terus senam hamil setelah kehamilan 5 bulan. Stimulasi hormonal dengan perawatan payudara. Pijat payudara dan tarik puting ya. Kemudian senam dada dan perut setelah nifas nanti. Jadi hindari kerja berat dan keadaan yang menimbulkan stres. Slide berikutnya. Nah, ini ada grafik. Grafik yang grafik itu balok ya. Grafik balok ini. Itu 17,3 ya, yang saya bulat itu. Tapi ada 30,4 itu disfraksia yang paling ringan. Disfraksia yang paling ringan itu adalah anak yang keras kepala itu disfraksia paling ringan. Jadi jangan heran ya, di DPR berantem gitu ada disfraksia ringan. Karena mulusnya tidak sempurna waktu lahir. Jadi yang sedang dan berat ini yang sekarang saya hadapi ya. Ini perkembangannya adalah dari sensomotorik 0 sampai 14, kemudian dilanjutkan praksis. Tahu ya praksis ya. Kalau sensomotorik itu unconscious, tidak sadar bayi. Bayi tidak sadar. Jadi tidak ada kata trauma itu ya kalau dilakukan PVT habilitasi di bayi. Kadang-kadang ditakut-takuti orang tua. Jangan tuh nanti trauma. Saya bingung juga. Apa definisi trauma itu? Definisi trauma itu dia kalau sudah menggunakan memori. Baru ada trauma. Memori belum dipakai masih putih bersih. Dan takut-takut. Kemudian praksis. Praksis itu subkonsus. Jadi ini perubahan. Ini di dalam gambar ini ada kekeliruan ya. Gambar yang pertama telentang. Yang kedua keliru. Yang kedua itu harusnya ongkong-ongkong. Setengah duduk, tapi menyesuaikan diri dengan gravitasi bumi. Memantapkan.
sebelum merangkak. Nah, anak-anak yang tanpa mules lahir, males ongkong-ongkong, nggak mau ongkong-ongkong, langsung berangkat. Atau kalau enggak, tidak ongkong-ongkong malah ngesot. Ya. Nah itu, ya, yang mulesnya tidak sempurna. Karena apa? Itu ada kaitannya dengan gelang-gelang yang utrikulus, ya, ongkong-ongkong. Utrikulusnya tidak hidup. Nah, itu sudah saya pelajari lama ya. Luar biasa memang utrikulus. Jadi praksis ini penting. Kalau praksis ini tidak terjadi, namanya dispraksia. Ya, kalau sudah tidak, kenapa tidak terjadi dispraksia? Karena proprioseptiknya tidak terbentuk. Perpaduan antara vestibuler, visceroseptik, dan taktilnya tidak selaras, maka disebut disfraksia. Dan anak-anak ini sejarah merangkaknya jelek. Ya. Dan anak-anak yang sejarah merangkaknya jelek nih, jangan coba-coba dikasih MMR yang mengandung timerosa. Ditunda dulu, selesaikan. Merangkak, okong-okong dan merangkaknya sempurna, baru boleh disuntik MMR. Gitu. Terjawab ya, polemik yang ramai dulu. Ini gara-gara disuntik. Bukan gara-gara disuntik, karena dia sudah tidak praksis, langsung disuntik MMR. Jadi terjadi makin nyata disfaksianya, ya. Gitu. Nah, setelah 18 bulan ini, sebelum 18 sudah disusun 16-27 itu representatif. Representatif itu kalau dia habis merangkak terus ngambil gelas, ditanya apa itu Dek, dia akan menjawab las. Nah, itu representatif. Tapi ini harus diperhatikan benar-benar. Oleh karena itu jangan dibeli baby walker, ya, racun itu. Oke, slide berikutnya. Jadi ini proses perkembangan bayi 0 sampai 14 bulan. Ya, keseimbangan dan pencernaan disebut STNR. Jadi kalau vestibuler, utriculus, yang ke visceroseptik, itu disebut STNR. STNR tahu? Symmetric tonus neck reflex. Ya, sini STNR. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Nah, anak-anak yang baru lahir sebaiknya ditengkurapkan. Stimulasi ganglion punggung ketika tengkurap. Ya. Stimulasi area bibir dan pipi ketika telentang. Nah, cek itu ya, mengisap nggak ada refleks mengisap. Kemudian stimulasi refleks-refleks pimpis yang penting, Babinski, Moro, parasut. Kalau Moronya nggak selesai, apa yang terjadi? Jadi orang tua yang latah ya. Copot-copot, ya itu Moronya nggak selesai. Sering itu terjadi. Ya di pasar-pasar juga diganggu-ganggu itu orang-orang. Jadi ini stimulasi-stimulasi yang perlu dilakukan ya supaya hidup semua ketika periode kritis. Jadi periode kritis itu 0 sampai 2 tahun. Slide berikutnya. Pengetahuan tentang persalinan dan pengaruhnya terhadap perkembangan bayi. Slide berikutnya. Jadi proses kelahiran ya harus Anda ketahui. Mana yang baik, alami atau tidak alami. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, jadi yang alami ini melalui jalan lahir. Seluruh komponen-komponen yang ada di jalan lahir itu sangat penting gunanya. Mahal. Surga di bawah telapak kaki itu. Tapi kalau tidak lewat vagina, maka surga tidak tahu di telapak kaki siapa.
Nah, yang tidak alami dibantu oleh beberapa bantuan induksi, Fabung, Forceps, dan Sesa. Ya. Oke, untuk sebelum melanjutkan, ada baiknya kita nonton film bayi lahir. Volumenya dikecilin aja. Jadi uterus kontraksi ya untuk mereposisi vestibuler. Dia ini kegiatannya adalah sujud dan rukuk ya. Kalau dalam orang Islam itu sedang sujud dan rukuk. Ya. Di uterus kontraksi untuk mereposisi vestibuler. Jadi itu kepala itu masuk di dasar panggul itu dipres ya. Sutura-suturanya itu jarak-jaraknya. Dan ini butuh yang adekuat ya. Minimal 8 jam. Mules yang adekuat itu minimal 8 jam. Dan bisa lebih, bisa sampai 2 hari. Ya. Tapi yang adekuatnya ada 8 jam. Nah, sehingga ketika lolos dia akan melintir ke kanan ya. Nah ini melintir ke kanan. Itu apa yang dilakukan? Dia mengarahkan ganglion paravertebralis yang mengatur, terutama yang mengatur visceroseptic, digesekkan pada tulang kemaluan ibu ya. Visceral stimulation by osmosis ya. Itu digesek itu. Digesek ya. Jadi pencernaannya jadi bagus ya kalau digesek. Ya. Jadi hidup ya, dihidupkan. Nah, kemudian nggak lama kemudian dia melintir lagi sebaliknya ya. Tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Ya, melintir. Nah itu ada tulang ekor di bawah. Paling bawah itu ada tulang ekor. Itu plexus brachialis. Nah itu dirangsang oleh tulang ekor. Terus kemudian plexus femoralis setelah keluar di pinggul itu dirangsang juga oleh tulang ekor ibunya. Ya. Jadi ini semua yang terakhirnya adalah taktil. Jadi visceroseptik dan taktil itu disiapkan ketika lahir. Oke. Sehingga anak itu siap menyusui, mengisap ASI dengan baik. Ya. Nah, ketika lahir, jangan langsung dipotong tali pusat. Tunggu kontraksi uterus untuk mengeluarkan ari-ari. Ya, plasenta. Baru dijapit, baru dipotong. Kalau terlalu cepat, potong tali pusatnya, itu bayinya kuning ya, kuning. Karena darah di dalam janin atau bayi yang sudah lahir kurang. Sedangkan bayi itu butuh darah yang banyak untuk menghadapi cuaca yang ekstrim. Ketika cuaca ekstrim itu kan butuh darah yang cukup. Karena nggak cukup, banyak sel darah merah pecah jadinya. Jadi bayinya kuning, bilirubinnya banyak. Dan bilirubin itu sangat meracuni saraf. Dan itu bisa menyulut juga memperberat disfraksia ya, disfraksia. Oke, saya kira kita lanjut ya. Nah, eksklusif breastfeeding-nya akan sukses ya.